Baik, kita lanjutkan dengan video yang kedua ya, Pak Abdul. Masih sedikit bicara tentang side plan. Jadi seperti itu untuk bahasan side plan, bahwa nanti akan dilihat berbagai kemungkinan pengembangan dari rencana site-nya ya, kemungkinannya seperti itu. Nah, jadi dalam pengembangan bangunannya pun seperti ini. Nah, di bagian ini sebetulnya bisa saja dibuat sampai 3 lantai ya Pak Abdul ya. 3 lantai. Sehingga bagian ini nanti akan sama ketinggiannya dengan ini. Itu bisa saja ya. Sehingga nanti unitnya memang jauh lebih banyak. Tetapi tentu saja dari pun akan juga. Nah, tentu yang pertama harus kita pertimbangkan adalah dari sisi keamanan tadi Pak. Ya, keamanan mengenai pengaturan air hujan, struktur begitu ya, termasuk juga pengolahan site-nya. Ini perlu perlu sekali dipertimbangkan. Nah, saya coba perlihatkan lagi yang tanpa ini ya, tanpa gambar ini. Saya langsung dari gambar 3D-nya. Baik, sambil menunggu gambar terbuka. Oke. Nah, di sini terbuka. Baik, sudah terbuka. Nah, di sini kita bisa melihat ya, bagaimana kemudian saya men, apa itu namanya, cut and fill-nya ya, pengolahan site-nya. Nah, di sini seperti ini, Pak. Ya, kalau misalnya kita lihat kemarin posisi dari uh, lahan yang memang ini disesuaikan dengan jalan, akhirnya dibuatnya seperti ini. Di mana di sini ketinggiannya cukup juga ya, cukup tinggi untuk mengejar level. Kemudian juga kalau misalnya katakanlah disamakan ketinggiannya, misalkan di bagian ini digali begitu ya, sehingga nanti space-nya tidak terlalu tinggi, kemudian ini digali juga gitu, ini digali, itu juga bisa seperti itu Pak Abdul ya. Tetapi di sini tentu sekali lagi harus ada penahan atau penguat supaya tidak terjadi longsoran tanah. Nah, itu pertimbangannya banyak sekali Pak Abdul. Jadi memang untuk pengolahan site, jika memang nanti mau masuk pada hitungan break even point ya, tentu saja memang akan sangat disarankan untuk membuat gambar kerja yang jauh lebih lengkap Pak Abdul dibandingkan rumah tinggal kemarin ya. Jadi nanti struktur perhitungan volume pekerjaan itu semuanya ada dan akan dipertimbangkan lebih jauh Pak. Gitu. Dan ini tentu saja sangat penting untuk perhitungan terutama di break even point ya. Karena ini memang digunakan sebagai apa namanya, pembangunan yang nantinya akan menjadi sumber penghasilan ya, sehingga sifatnya kan lebih lebih komersial gitu untuk pengembangan ini. Memang harus betul-betul tepat untuk perhitungan break even point-nya. Nah, mungkin seperti itu Pak Abdul untuk pengolahan di side plan-nya. Ya. Baik, untuk pengulangan tadi di eh, apa namanya, di informasi pengolahan site, nanti mungkin Pak Abdul bisa mengulang lagi ya yang saya jelaskan di video pertama tadi. Baik, sekarang kita coba masuk ke gambar eh, pengolahan atau kemungkinan penggunaan atau penempatan unit ya, tipe unit. Nah, yang saya akan perlihatkan ini adalah alternatif tentunya ya, di mana nanti ini masih bisa dikembangkan lagi. Tetapi ini hal-hal yang bisa dilakukan atau dilaksanakan di uh, kompleks hunian dan kos ini. Baik, ini kita bisa lihat di sini ya, di unit pertama. Nah, unit pertama ini
katakan di mohon maaf banyak jedanya karena banyak tombol di sini Pak. Oke, banyak tombol muncul. Ya, di sini ada unit satu ini seperti yang tadi saya katakan di video pertama. Unit 1 di lantai dasar dengan lantai 2 itu berbeda karena memang ada memiliki leveling ya kalau lantai dasar. Nah, levelingnya kurang lebih posisi di sini Pak. Ya, level satunya jadi yang di bagian itu satu level ya. Kemudian naik ke bagian ini. Ya. Ini nyambung kalau tidak salah ke sini nyambung Pak. Jadi ada 2 level untuk yang di lantai dasar ini ya. Nanti kita coba lihat di lantai 2-nya seperti apa levelnya kurang lebih atau sekarang saya perlihatkan. Nah, levelnya itu kurang lebih seperti ini Pak. Ini dalam bentuk gambar coretan ininya. Ini saya tutup lantai atasnya. Kurang lebih seperti ini Pak levelingnya ya. Jadi di lantai dasar, ini satu level dengan ruang duduk dengan lantai teras ini satu level. Kemudian level kedua di bagian ini. Ya. Jadi sini ada ruang tidur, tempat tidur ya. Terus pantry, kemudian ada ruang terbuka. Nah, ruang terbuka ini nanti belum ke atas, Pak. Tidak memiliki atap. Jadi kalau misalnya di lantai atas melihat ke bawah ini akan terlihat, Pak. Nah, seperti ini. Ya. Kalau didasarkan ke yang saya usulkan. Nah, kemudian di bagian ini karena posisinya berada di bawah di bagian atas tertutup atau terbuka, di sini nanti lebih kepada urugan tanah, Pak, di bagian ini ya, karena posisinya saya buka lagi. Nah, bagian belakang itu tertutup. Nah, jadi memang ada space yang di sini yang harus diuruk, gitu. Nah, itu juga jadi bahan pertimbangan. Memang jauh lebih baik kalau misalnya ini diratakan saja ke arah sini, begitu ya, sehingga bagian ini bisa menjadi ruangan atau kemudian ini justru mundur, ya. Ini mundur ke belakang, jadi sejajar dengan yang di bagian atas, gitu. Nah, satu bagian ini ke arah sana, begitu. Nah, apakah seperti itu? Itu nanti kita lihat lagi perkembangannya. Nah, itu di level lantai dasar. Kita kembali lagi ke nah, yang seperti ini memang yang saya katakan sebagai tipe studio ya, di mana satu area huniannya merupakan satu bagian yang secara keseluruhan menjadi satu ruangan blok ya, tanpa kat ya, seperti apartemen studio, itu semuanya bisa dipakai. Sini masih ada tetap area kerja, begitu ya, menghadap ke arah taman, begitu. Kemudian kalau yang di lantai atasnya otomatis bukan melihat taman ya Pak ya, tapi lebih melihat kepada void ya, melihat ke void. Nah, nanti kalau di lantai atas, kalau misalnya di lantai atas, berarti di daerah sini bisa dipasangkan taman vertikal nanti Pak untuk yang lantai atas, sehingga nanti lantai atas seolah-olah melihat taman begitu. Itu bisa dipakai seperti itu. Kemudian di bagian teras, nah ini bisa dipakai untuk sebagai tempat duduk ya, menerima tamu. Karena ini nanti ke arah apa itu namanya parkiran mobil. Ya, kemudian di sini dapur yang memang difungsikan sebagai termasuk juga untuk makan, untuk sarapan ya, karena memang ini anggota keluarganya belum memiliki anak, sehingga 2 kursi pun sudah mencukupi. Misalnya nanti ada tamu makan bareng, tentu bisa dipakai di sini, Pak.
gitu ya. Itu kemungkinan-kemungkinannya. Dan di sini ada kamar mandi, ya. Konsep dari ini tentu saja nanti laundrynya disatukan dengan dapur, gitu ya. Jadi dibuat satu set. Nah ini oleh karena itu saya perkirakan untuk ukuran seperti ini bisa cukup dengan menambahkan laundry atau mesin cuci di bagian dapur. Gitu. Nah ini untuk unit pertama, Pak. Unit pertama serta unit 2 ya yang di lantai atas. Nah, ini kemudian yang saya katakan tadi itu alternatif pertama, Pak. Alternatif pertama dari bagian yang sebelumnya. Oke, ini bisa dibuka. Nah, ini di bagian ini. Ini yang di bagian depan, Pak. Satu level dengan parkir. Ya, memang agak naik lagi, Pak. Di 50 cm saya naikkan di rencana awal. Naik di sini levelnya di lantai dasar, gitu ya, sejajaran dengan parkir. Yang di bagian ini bisa dua macam. Ya, satu yang adalah ini memiliki kamar pribadi gitu ya, kamar pribadi, memiliki skat, dan kemudian ini adalah dapur serta ruang duduknya, dan ini adalah kamar mandinya untuk menuju ke arah luar gitu ya. Nah itu yang untuk di bagian depan tadi itu yang level dasar. Nah di karena memang bagian ini digunakan untuk unit hunian. Nah, atau bisa juga membuat unit yang 2 kamar. Misalkan, Pak, ini kamar 2, ini ruang keluarganya di sini, dapur, ruang keluarga, dan memiliki taman sendiri. Begitu, itu bisa dilakukan seperti itu. Jadi ada 2 unit. Mungkin bisa saja Bapak pertimbangkan harus ada 1 unit nih ketika misalnya ada rombongan tamu dari luar yang akan berkunjung ke pabrik-pabrik yang ada di sekitarnya, kemudian. Nah, ini bisa dipertimbangkan juga, Pak. Apakah ini nanti dipasang di lantai 1, ya, di lantai dasar, atau di lantai atasnya, begitu ya. Itu bisa misalnya dipakai 2 unit kamar tidur. Mungkin jadi sifatnya secara keseluruhan bisa mingguan ya Pak ya, mingguan atau harian untuk unit yang ini. Nah, selain tadi yang 1 kamar, coba di sini saya gambarkan. Oke, nah ini alternatif yang kedua. Jadi ada 2, kalau yang di lantai dasarnya ada 2 unit untuk rumah hunian yang kelas studio ya. Jadi ini merupakan satu area kamar, dapur serta ruang duduknya, dan ini ada kamar mandinya. Ini terasnya, jadi masing-masing memiliki apa, ke arah luar ya, privasinya tetap dapat. Nah, ini bisa juga seperti ini Pak, yang di bagian depan itu ya, yang di posisi di sini saya perlihatkan kembali, yang posisi ini itu bisa dipakai seperti itu. Nah, kemudian baru rumah jaga akan masuk ke bagian belakang Pak. Bisa di bagian ini Pak, rumah jaga. Ini posisinya rumah jaga ini berada di dekat tangga naik ke lantai atas, ya, ke level lantai dasar. Ya, nah di sini ada tangga, kemudian diaksesnya di bawah tangga untuk ke rumah jaga. Ya, 1 unit di sini, duduk, ruang tidur, serta ada dapur kecil, kayak gitu. Nah itu yang bisa dilakukan Pak untuk yang unit 2, unit bisa dilakukan di situ. Nah kemudian untuk unit-unit ini tentu masih fleksibel, artinya kita dapat mempertimbangkan kira-kira sejauh mana nanti untuk penerapan biaya sewanya gitu ya, kemungkinan biaya sewanya, kemudian berapa banyak unitnya, ini nanti akan menjadi bahan-bahan diskusi ketika kita melakukan perhitungan break even point-nya tadi Pak. Ya, nah ini yang bisa diusulkan kepada Bapak serta Ibu terkait dari rencana rumah hunian, kompleks hunian dan kos ini. Ya, jadi masih ada banyak yang bisa didiskusikan dalam perencanaan ini.
ya. Mulai dari yang tadi ya, design plan. Ya, design plan pengolahannya seperti apa, itu akan menjadi bahan diskusi ya. Diskusi yang eh, bisa jadi di tahap pertama cukup panjang Pak, sampai kemudian nanti masuk ke unit-unit ya. Nah, tetapi memang di sini yang perlu saya sampaikan adalah ketika Bapak ingin masuk ke perhitungan poin yang dilakukan secara detail, memang harus masuk ke gambar kerja yang lebih lengkap Pak. Sehingga nanti dari perhitungan eh, pengolahan site, urugan serta kemudian pemasangan struktur site-nya hingga ke struktur bangunan dan lain-lainnya, termasuk fasilitas ya, karena fasilitas yang saya juga nanti akan usulkan adalah akan ada banyak lagi Pak, sama seperti yang kemarin yang rumah itu ya Pak ya. Ada sumur resapan, ada bioporinya, ada lain-lainnya untuk menghindari tadi buangan air yang dari atas ke bawah terlalu banyak, sehingga pemecahannya pun harus disiapkan Pak. Eh, apa namanya, pemecahan masalah yang nanti bisa saja timbul itu harus disiapkan dari sekarang. Karena banyak sekali terjadi sekarang di baik itu perumahan atau misalnya hunian-hunian biasa gitu ya di perkampungan. Di masa sekarang ini justru tiba-tiba muncul banjir karena memang intensitas cahaya itu luar biasa. Intensitas air hujan itu luar biasa sekali. Jadi yang tadinya banjirnya tidak masuk ke rumah, tiba-tiba masuk ke rumah. Nah ini sering terjadi Pak sekarang ini. Nah, jadi itu yang memang harus diperhatikan dalam pengembangan server yang nanti akan dilakukan ini. Nah, mungkin itu saja Pak Abdul serta Ibu untuk penjelasan yang saya berikan. Nah, kita kita bisa diskusi via Zoom ya di jam yang sama ya, sesuai dengan rencana yang kemarin kita sampaikan. Setelah mungkin Bapak berulang-ulang mencoba dulu saya papar, dan silakan nanti jika Ibu dan Bapak ada pertanyaan disampaikan kepada saya dan nanti kita diskusi secara, karena tentu nanti diskusi yang kita uh, lakukan per 40 menit Pak. Jadi biar tidak terpotong-potong makanya saya buat video ini. Dan tentu saja dengan sangat hormat kepada Bapak, pada saat menyimak video ini tentu saja tidak melakukan screenshot atau download video ya Pak ya. Saya menyampaikan itu karena memang kita belum ada kerjasama kembali untuk pekerjaan yang ini begitu. Jadi ini hanya untuk bahan diskusi dulu antara saya dengan Bapak serta Ibu untuk kemudian memudahkan kita diskusi selanjutnya. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu, terima kasih banyak dan sampai di Zoom untuk diskusi yang lebih jauh. Baik, itu saja mungkin, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.